Nggak ada? Nah, amalin. Apalagi maaf, udah 50, udah 60. Andaikan bapak beres wudu dibacalah inna anzalna, berangkat dari rumah sampai datang ke masjid, dicatat namanya di buku orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid. Ini amal luar biasa, Pak. Kita cuma gini doang. Oh doang. Karena pandangan kita masih pandangan duniawi. Tapi kalau udah meninggal dunia, itu luar biasa amalan-amalan seperti itu. Kayak kalau dalam sholat seperti itu, baca tasbih, tahmid, tahlil, ringan di mulut tapi berat nanti di mizan. Oh, tetap aja. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahumma lantas. Ya, padahal udah berapa kali guru-guru kita membahas. Nah, karena apa itu? Dikarenakan pandangan kita masih pandangan duniawi. Padahal kalau pandangan ukhrawi, dia jadikan dunia itu sebagai tempat teladang untuknya di yaumil kiamah. Nah, kalau udah masuk sholat, sebelum masuk sholat dia berwudu. Wa idza dakhalal waktu, adzan berkumandang. Yang bagus memang kalau sebelum masuk sholat, sebelum masuk waktu sholat, dia wudu, datang ke masjid, tahiyat masjid dulu. Usolli sunatan tahiyatul masjid raka'ataini, Allahu akbar. Beres tahiyatul masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, naik lagi sholat, usolli sunatan wudu raka'ataini, Allahu akbar. Sudah beres melaksanakan sholat sunnah wudu, usolli fardhu subhi qodaan. Kalau yang subuhnya nggak sholat tadi, tapi kalau sholat udah zikir aja sambil nunggu adzan zuhur. Tiba masuk dhuhur, wa idza dakhalal waktu sholat sunnata ratibah. Kalau sudah masuk waktu sholat, apakah dhuhur, apakah asar, mungkin maghrib, isya atau subuh, maka sholatlah engkau as-sunnata ratibah, sholat sunnah rawatib. Apa sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib apa? Sholat qobliyah atau ba'diyah, itu namanya rawatib. Ada yang nanya ke bapak, Pak, apa sholat sunnah rawatib? Itu sholat yang dilaksanakan sebelum dhuhur 4, sholat yang dilaksanakan setelah dhuhur 4. Kata Nabi, man hafadha arba'a raka'atin qabla zuhri wa arba'a ba'daha haramallahu jasadahu 'alan nar. Orang yang bisa menjaga sholat sebelum dhuhur 4, sholat setelah dhuhur 4, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Sebelum asar 4, rahimallahu ta'ala imro'an maqoblal asri arba'an, Allah bakal berikan rahmat kepada orang yang sholat sebelum asar 4, sebelum maghrib 2, sebelum isya 2, liman sya'a bagi yang pengen, ba'da maghrib 2, ba'da isya 4. Orang yang sholat ba'da isya 4, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 4 rakaat 1 salam, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang menemukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya bisa kita dapatkan, itu pun bagi dia yang mendapatkannya, di malam bulan Ramadan, di waktu yang dirahasiakan oleh Allah. Walaupun dalam riwayat dikatakan 10 akhir di bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Itu pun kalau umur nyampe. Sekarang udah Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ngaji kita antara 2 bulan 3 bulan lagi, Pak. 3 bulanan lagi lah. Setelah itu kita libur panjang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu sholat rawatib. Nanti sebelum subuh 2, ada yang katakan sebelum subuh 4. Mana yang sebelum subuh 2? Sholat fajar. Mana yang sebelum subuh 4? Imam Ghazali sholat fajar dengan sholat qobliyah beda. Tapi saya dengar fajar sama qobliyah sama. Dalam fikih begitu. Sholat qobliyah itu ada 5. 1, boleh niat sholat qobliyah subhi. 2, boleh niat usolli sunat subhi, sunnah subuh nggak pakai qobliyah karena nggak ada ba'da. 3, boleh niatnya usolli sunat al-barod, niat sholat dingin. 4, boleh niatnya usolli sunat al-wusta. 5, boleh niatnya usolli sunat al-fajri. Bapak mau niat yang mana terserah.
Nah kalau udah dilaksanakan ya minimal kalau nggak bisa 4 lah 2, duhurnya pun 2, itu yang sunnah muakkad. Sebelum duhur 2, setelah duhur 2, sebelum asar 2, sebelum maghrib kalau mampu, atau yang muakkadnya ba'da maghrib 2, ba'da isya 2 gitu. Syukur-syukur malamnya tahajud, nggak perlu banyak-banyak, 100 rakaat. Ada yang pernah 100 rakaat? Salat khair. Imam Bukhari 400 rakaat. Tahajudnya Imam Bukhari 400 rakaat. Paling sedikit riwayat yang kita tahu Imam Syafi'i 100 rakaat. Itu 100 rakaat kalau sehat. Berarti kalau sakit di bawah? Enggak. Kalau sakit 200 rakaat. Imam Syafi'i nanya anaknya, "Ayah, kenapa kamu ketika sehat 100 rakaat tahajudmu, sedangkan ketika sakit 200?" Apa jawabannya? Nah, ayahmu ini ketika sehat tahajudnya berdiri, tapi ketika sakit tahajudnya duduk. Sedangkan orang yang sholat duduk pahalanya separuh berdiri. Ayah nggak mau setiap malam tahajud itu berkurang pahalanya. Kalau kita sehat 2 rakaat. Utsman bin Affan aja 2 rakaat Ustaz. Memang Sayyidina Utsman bin Affan 2 rakaat, tapi perlu digarisbawahi, rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Khatamal Quran Utsman bi rakaataini. Sayyidina Utsman khatam Quran 30 juz 2 rakaat. Kita 2 rakaat, kalau enggak kul ya kulhu, inna a'tainakal kautsar dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paling gitu. Ya lumayan, tapi 2 rakaat juga, tapi istiqomah walaupun sakit, walaupun sholatnya duduk. Ada yang tahajudnya rajin, ya itu tadi sehat 2 rakaat, tapi kalau lagi sakit ngedoa dia, ya Allah aku lagi sakit ya Allah, ini baru beres di klinik medika ya Allah, di sininya obat 3 hari, jadi begini ya Allah, saya malam ini gak bisa tahajud, mohon maaf ya Allah, kalau bisa subuh juga libur ya Allah, sama nomor asar, maghrib, isya, karena obat sebelum habis saya mau libur dulu ke ibadah, kata Ijroil Farja dari orang mati 2 cekek katanya. Nah itu gak ada dalam sholat libur, itu gak ada. Latas butuhan sholat madama akdu sabita. Tapi jangan sholat gak libur, sholat dilaksanakan, cuman sholatnya asal-asalan. Pakaian yang dipakai asal, sarung yang dipakai asal, bahkan sama kerja dengan bukan kerja. Kita mau menghadap Allah, hati-hati. Jangan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang disebutkan oleh golongan Arab apa? Tarkul adab bahwa do, meninggalkan adab dalam ibadah, bahwa do biawak. Jangan sampai kita disebut sebagai biawak. Itu Imam Malik kalau sholat, Imam Malik kalau sholat apa kata istrinya? Aku lihat suamiku melaksanakan sholat di malam hari di rumah, itu dengan pakaian kebesaran, itu di rumahnya doang, dengan pakaian kebesaran berlapis-lapis di imamah, dia menangis seperti memiliki dosa yang besar. Aku hanya bisa memandang, kata istrinya. Ya mungkin sholat tahajud, tapi dengan pakaian yang luar biasa itu di rumah. Kadang kita pakaian bagus di luar, di rumah singlet, mana sarung panjang sebelah lagi. Di rumah, di rumah ini bukan di luar. Padahal Allah gak mandang rumah, gak mandang luar. Nah itu kalau kita benar-benar rapi dalam menjalankan ibadah, maka segera kalau ingin mendapatkan sholat yang sempurna, agar menyegerakan diri melaksanakan sholat sebelum masuknya waktu dengan wudu, dan di mana sudah masuk waktu sholat sunnah rawatib setelah sholat, karena setelah sholat sunnah rawatib li'annal abda rubbama tasya'abu batinuhu wa tafarraqu hammuhu. Biasanya seorang hamba itu kalau dia menjalankan sholat bercabang batinnya, akhirnya pikirannya kemana-mana. Itu rata-rata begitu. Tapi kalau dia sudah sholat sunnah terlebih dahulu, hilang.
karena sudah agak lama di masjidnya. Tapi kalau yang baru datang di masjid, imam misalnya udah takbiratul ihram, Allahu Akbar, apalagi yang lari. Wala antum abiduna ma a'budu. Dia di kamar mandi aja kan suratnya udah surat terakhir. Lari dia dari rumah, datang dia ke masjid, lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia ruku. Pas ruku dia baru sadar dia nggak pakai sarung sama celana. Ternyata di rumahnya dia itu buru-buru kayak begitu. Ata'ani minallah wal ajalah minasyaitan. Santai itu datangnya dari Allah, buru-buru datangnya dari syaitan. Ya minimal kalaupun nggak sarung yang dia pakai, khawatir kata bapak, mana ada yang kayak begitu. Kadang suka ada orang karena saking buru-burunya dia melaksanakan sholat, imam sudah surat ayat yang terakhir, disimpanlah motor, langsung buru-buru masuk masjid takbiratul ihram. Pas lagi sujud baru ingat, astagfirullah, kunci motor masih di motornya. Baru ingat dia, karena buru-buru kayak begitu. Tapi kalau dia datangnya seperti tadi dikatakan, bahkan masih sempat dia menjalankan rotibah, sholat sunnah rawatib, kemudian karena seorang hamba itu bercabang pikirannya, min nahwil mukhalidati amril ma'ashi, dari seumpama bercampurnya ibadah dengan kehidupan dunianya. Fatahsulu lahu qudwah, maka hasillah rupak atau kebutuhan di dalam pikirannya. Faida qadama sunnah zala zalik, maka di mana dia mendahulukan atau melaksanakan sholat sunnah zala zalik, maka hilang itu yang namanya pikiran. Nah kita pun kalau bisa ini yang diamalkan. Tetapi kalau memang sudah sudah agak lama, misalnya mungkin dari azan sampai qomat itu biasanya berapa menit? 7 menit atau 10 menit. Udah agak lama ini, udah mau qomat malah sholat sunnah dia. Jangan. Bagi bapak yang tak bisa menjalankan sholat sunnah keburu iqomah, tetaplah berdiri, bacalah tasbih 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu baca 4 kali sebagai pengganti daripada tidak bisa melaksanakan sholat sunnah. Baru dia ikut bergabung kepada imam. Jangan udah imam takbiratul ihram dia malah menjalankan sholat sunnah. Karena sholat sunnah hukumnya sunnah, sedangkan melaksanakan sholat berbarengan dengan imam itu hukumnya fardu kifayah. Nah itu makna sunnah dukhuli sholat bin nasab wa sunnah birabu qalbin min nasyawagil li anhu aqraba ila khusu'. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك علما لدنيا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا وشرا بعيدا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما واجعل سيئاتنا سيئات من احببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من ابغضت اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من شر العاقبه وسوء الخاتمه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.